Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, alhamdulillah kita kemarin atau pada pertemuan sebelumnya telah memulai pembacaan kitab nikah dari kitab Tahdhib ini. Dan kita akan lanjutkan lagi sekarang mengenai akad nikah. Ya, mengenai akad nikah. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wala yasihhu aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai adlin. Dan tidak sah akad nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil. Ini penting ya. Kebanyakan orang ketika istri atau calon istrinya itu walinya nggak setuju, ya bapaknya nggak setuju, kakeknya nggak setuju, pamannya nggak setuju, pokoknya walinya nggak setuju, dia datang ke masjid, dia datang ke ustadz, minta ustadz yang nikahin. Nah, ini nggak sah, ya nggak sah. Kalau dia mau menempuh cara yang benar, ialah dia mengajukan ke hakim, gugatan ke hakim. Menggugat wali perempuan yang tidak menyetujui. Nanti diajukan berkas, dia gugat. Nanti walinya dipanggil oleh hakim. Wali akan bertanya kepada hakim, kenapa kamu gak setuju? Kalau alasannya relevan sesuai dengan syar'i, misalkan walinya bilang karena calon prianya itu tidak sholat, karena calon prianya itu pengguna narkoba, karena nggak punya penghasilan, karena ini itu, maka dikabulkan oleh hakim, tidak boleh menikah. Ya, tapi kalau ternyata alasannya tidak syar'i, kenapa nggak menyetujui putri Anda menikah dengan dia? Oh, karena saya nggak suka sama sukunya, karena ya tampaknya ngeselin aja misalnya begitu. Hanya kan nggak syar'i, maka nanti hakim yang akan menggantikan si wali tadi, hakim yang menikahkan si hakim. Maka nikahnya sah. Maka walinya adalah hakim. Hakim adalah wali bagi yang tidak ada wali atau wali yang tidak mau menikahi, tetapi dengan alasan yang tidak syar'i. Ada pun nggak setuju terus dibawa ke ustadz, jadi nggak sah nikahnya. Hati-hati. Ustadz bukan hakim. Dibawa ke imam masjid, bukan hakim. Dibawa ke Pak RT, bukan hakim. Dibawa ke sesepuh, tolong nikahin kamu. Enak aja. Ini gak main-main ini. Ya, terkait halalnya kemaluan yang sebelumnya haram. Kemaluan istri itu haram. Jadi halal dengan akad yang sah. Ini gak boleh main-main. Ya, barakallahu fiikum. Ya, jadi di sini nggak sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Perhatikan di sini keterangan dari Syekh Mustafa Nifal Buqa liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan adanya wali, ya, dan dua saksi yang adil. Wa makana min nikahin ala ghairi dzalik fa huwa batilun. Maka pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya wali atau tanpa dua saksi yang adil, maka pernikahannya batil. Maka pernikahannya batil. Nah, ya. Wa yaftakhiru al-wali wa syahidani ila sitti syara'ita.
Ya, dan yang namanya wali maupun dua saksi itu membutuhkan kepada 6 syarat. Kalau 6 syarat ini nggak terpenuhi, maka nggak boleh jadi wali, nggak boleh jadi saksi. Ya, yang pertama adalah al-Islam. Ya, walinya mesti Islam. Wali kafir nggak boleh. Musyrik nggak boleh. Kuburiyun, tukang nyembah kuburan keramat juga nggak boleh. Saksinya juga nggak boleh. Mesti Islam, Muslim. Ya. Baik, berdasarkan firman Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Kaum mukminin dan mukminat wali-wali mereka adalah sebagian yang lain. Maka Allah menjadikan wali untuk mukmin adalah mukmin juga. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan Allah menjadikan ya kaum mukminin di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Itu tidak ada. Enggak boleh. Ya. Baik. Ai sultanan wa wilayatan. Allah tidak akan menjadikan orang kafir menguasai kaum mukminin dengan menjadi walinya. Wa syahadah wa walayah maupun persaksian. Fala tuqbalu syahadatu ghairul muslim 'alal muslim. Maka tidak sah persaksian non muslim untuk muslim. Enggak boleh saksinya non muslim. Maka mesti muslim. Ya. Nah, yang kedua ialah al-bulugh. Ya, walinya tersebut maupun dua saksinya mesti sudah balik, maka nggak boleh wali masih kecil. Ya, misal seorang wanita ingin menikah, bapaknya udah meninggal, kakeknya udah meninggal, pamannya udah meninggal, kemudian sepupu, adik sepupu atau saudara sepupu laki-laki dari saudara bapak laki-laki juga nggak ada. Adanya abang udah meninggal, adanya adik laki-laki, tapi adik laki-lakinya belum balik, maka nggak boleh jadi wali. Mesti sudah balik. Ya, mesti sudah balik. Wal aqlu, dan mesti berakal. Ya, jadi nggak boleh orang gila jadi wali. Nggak boleh orang gila jadi saksi. Ini perhatikan menarik di pembahasan fikih kita mau nikah, orang gila aja nggak boleh jadi wali nikah. Apalagi jadi waliullah. Ada orang gila jadi wali Allah. Ya, ini keliru. Oh, itu Nabi Khidir nyamar. Ya, itu keliru kalau dikatakan orang gila jadi wali. Ya, wal hurriyatu. Nah, kemudian yang keempat, hurriyah, yaitu merdeka. Gak boleh wali dan saksi statusnya budak. Wadzukuratu, dan pria. Gak boleh wali atau saksi nikah wanita. Wal adalatu. Nah, ini yang penting. Wali dan saksi itu adalah orang yang memiliki sifat adalah, sifat adil. Ya, sifat adil ini gimana maksudnya? Dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Buqa, ya, yaitu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyyin mursyidin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali yang mursyid, yang membimbing. Artinya wali ini wali yang soleh. Maka tidak sah perwalian nikah kalau wali nikahnya nggak sholat. Ya, maka putri-putri ya jamaah wanita yang jomblo kalau mau nikah, kalau bapaknya nggak sholat nggak boleh jadi wali nikah. Ya, perhatikan ya, wali nikah itu adalah bapak kandung, kakek kandung dari bapak. Ya. Nah, ada kasus hamil di luar nikah, anaknya perempuan. Berarti ketika bapak ibunya zina,
Sehingga lahirlah benih, dia lahir anak perempuan ini. Perhubungan biologisnya tidak diikat dengan tali pernikahan, tetapi dengan perzinahan. Kemudian karena hamil dinikahi. MBA, married by accident, kan? Dinikahi. Kemudian anaknya perempuan dewasa. Dan anaknya kemudian sudah gadis dan mau menikah. Maka bapak biologisnya nggak boleh jadi wali nikahnya. Kenapa? Karena hakikatnya bapak biologisnya bukan bapak dia. Dan anak perempuan itu bukan anak dari si bapak tadi. Karena yang namanya anak ialah benih yang dia tanam di rahim istrinya lewat hubungan badan suami istri yang diikat di atas pernikahan. Adapun benih yang ditanam dari hasil perzinahan maka bukan anak. Sang anak lahir gak boleh menyandang bin bapaknya biologisnya, gak boleh. Gak boleh. Maka wali nikahnya siapa? Hakim. Dan si anak perempuan tadi gak boleh fulanah binti fulan, tidak, fulan itu bukan bapakmu. Karena dia ketika berhubungan badan dengan ibumu sehingga lahirlah kamu, tidak diikat di atas pernikahan, tapi perzinahan. Maka putri biologisnya walinya adalah hakim. Dan ini mesti jujur, nggak boleh malu. Karena kalau malu, malu lah nanti. Ketahuan dong masa muda saya dulu, ya bobol duluan. Udahlah biarin lah, saya yang waliin. Gak asal nikah putrinya nanti. Putri biologisnya maksudnya gak asal. Nanti akan terus teranggap sebagai perzinahan dengan suaminya. Karena tidak dilandasi akad yang sah. Namun akad yang batil. Akad yang batil. Hati-hati ini ya. Baik. Ya. Dan gampang kok untuk putri pertama, biasanya ini kan anak pertama perempuan. Untuk mengetahui dia lahir lewat hubungan yang sah atau enggak sah, ya, lihat tanggal lahir dia dan lihat tanggal menikah orang tuanya. Ya, kalau dia lahir bulan Desember tahun 2003 misalkan, tahun 2003, bapak ibunya di surat nikah menikah, ya, bulan Agustus 2003, berarti beda 4 bulan. Beda 4 bulan. Maka dipastikan itu adalah anak hasil perzinahan. Ya. Kalau dia anak perempuan nggak boleh diwalikan oleh bapak zinanya. Bapak zinanya. Bapak biologisnya yang berzina dengan ibunya. Tapi kalau jenjangnya itu 7 bulan, maka kita nggak boleh berprasangka itu adalah anak bias dari hasil pernikahan yang sah. Karena dalam Islam, kehamilan wanita minimalnya 6 bulan. Dominannya atau umumnya 9 bulan. Paling lamanya 4 tahun. Jadi istilah bayi prematur 6 bulan. Kalau lahir 2003 bulan Desember. Bulan Desember itu bulan 12 ya? Kurang 7 berapa? 5 ya. Bapak ibunya menikah bulan Mei. Wah, di tahun yang sama nih.
Kok ketek cuma 7 bulan jaraknya nih? Jangan-jangan. Nggak boleh ada zon kayak begitu. Bisa jadi bapak ibunya menikah bulan Mei, bulan depannya hamil, bulan 12 lahir, prematur 6 bulan. Apa-apa, bisa. Ya. Nah itu. Jadi ini khusus kalau perempuan anak pertama. Perempuan anak pertama. Ya. Misalkan bapak ibunya dulu berzina, pacaran. Ya, kemudian lahir anak laki-laki. Akhirnya menikah. Kemudian lahir anak perempuan. Berarti anak perempuannya nisbahnya ke bapaknya. Karena sudah diikat dengan pernikahan yang sah. Ini di luar kasus boleh apa enggak wanita hamil dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak boleh. Ya. Tunggu sampai melahirkan. Ada yang mengatakan boleh, Allah alam. Itu nanti kita bahas. Makanya hati-hati ya, jangan sampai terjatuh ke zina. Nauzubillah. Ya, masa depan antum, masa depan keluarga antum, anak antum, istri antum, itu hati-hati berzina. Jangan sampai berzina. Oh, tenang aja kok ada kondom. Bukan masalah kondom. Dosanya itu. Zina itu dosa yang keji. Nauzubillah. Ya. Maka hati-hati nih. Jangankan yang jomblo, yang sudah bersuami, beristri aja hati-hati dari zina. Ya. Emangnya ada yang udah bersuami, udah berkeluarga berzina? Loh, buktinya itu. Yang jajan-jajan, selingkuh. Jajan pelacur, naudzubillah, udah beristri. Ya, hati-hati dari perzinahan, hati-hati. Ya. Dan Islam mensyariatkan pernikahan supaya tujuannya tadi tidak terjatuh ke dalam zina. Ya. Yang sudah memiliki kelapangan nikah aja segera. Sudah memiliki kelapangan dan nikah aja. Ya. Apalagi misalkan di sini sudah diangkat jadi karyawan tetap. Udah nikah aja udah. Mau ngapain? Apalagi yang ditunggu? Ya. Dia punya penghasilan udah. Kecuali lagi terapi. Kecuali lagi terapi. Karena proses penyembuhan lemah syahdu. Itu lain lagi. Ya. Tapi kalau normal, buktikan. Nikah. Ya. Calonnya nggak ada, calon nggak ada. Di muka bumi ini banyak wanita. Adam aja ketemu perempuan satu, Hawa nikah. Apalagi ketemu banyak perempuan. Adam aja ketemu satu perempuan nikah. Ini perempuan banyak begini. Bingung, gak ada calon. Semua wanita jomblo calon antum. Semua wanita yang belum dipinang calon antum, yang belum dilamar calon antum. Itu calon saya. Ngaku-ngaku aja dulu nggak apa-apa. Iya, habis itu antum lamar deh. Mbak, mau nikah nggak sama saya? Oh nggak mau deh. Oh nggak mau. Oh ya udah, saya juga nggak mau Mbak sih. Cari yang lain. Mbak mau nikah nggak? Mau. Kapan saya datang ke rumah lamar? Sekarang ini. Oh iya, saya datang sama keluarga saya. Itu baru jempol. Ya, semua wanita yang jomblo calon antum. Ya, calon antum. Walaupun ya kan yang mengikat hubungan kita dengan lawan jenis kita adalah pernikahan. Nggak bisa, oh dia udah ada cowoknya. Cowoknya apa? Suaminya. Bukan pacar. Bukan itu. Ya, tikung. Nah. Iya, tikung. Nah, itu bilang sama perempuannya, kamu dipacarin doang kan, saya mau nikahin kamu. Kamu cuma dipacarin doang, saya mau nikahin. Pilih mana? Dipacarin apa dinikahin?
Jadi kalau antum suka sama perempuan, perempuannya ternyata punya calon, tanya sama calon sama perempuannya, kapan dia nikahin kamu? Nunggu dia lulus, nunggu dia ini, nunggu. Saya sekarang, kapan kamu mau? Minggu depan? Oke. Bulan depan? Oke. Ayo. Gitu. Ya. Jadi semua wanita yang jomblo calon antum. Gak ada istilah dia punya cowok. Tikung. Tikung, salib. Hah? Berlaku bagi yang sudah beristri juga? Berlaku. Kayak punya berani alias. Tapi nanti ada pembahasan poligami. Ya. Ada pembahasan poligami. Poligami itu ya butuh syarat. Bukan cuma punya hasrat, butuh syarat. Saya ada hasrat, ya semua juga punya hasrat kok. Ya, Mas Yuda punya hasrat nggak poligami? Oh, aduh ini istrinya. Ya, namun ada syarat. Artinya apa? Kalau poligami, jangan sampai nanti dengan poligami rumah tangga yang udah ada berantakan. Ya, poligami itu ya mesti ada syaratnya. Syaratnya itu kan dua aja. Berlaku adil. Adilnya itu maksud saya dua. Adil dalam hal pembagian nafkah dan adil dalam pembagian malam. Ya. Nah itu. Zaman sekarang dibutuhkan ekonomi. Kalau masih empot-empotan ekonomi, jangan poligami dulu. Ya, jangan poligami dulu. Rumah kontrak, nggak apa-apa rumah kontrak, tapi bayarnya aja bulanannya empot-empotan. Udah jangan dulu. Nanti kalau udah mapan. Kapan mapannya? Ya mapan itu kan relatif. Gitu kan. Mapan itu nggak mesti jadi milioner. Kalau ada berlebih. Dan kalau kita udah jadi pria berkebutuhan khusus, bukan autis maksudnya. Berkebutuhan khusus itu artinya punya syahwat yang berlebih. Nah, tapi kalau sama istri pertama aja berhubungan badan sebulan sekali, ya poligami. Berhubungan badan sama istri aja yang ada sebulan sekali. Seminggu sekali, ya. Kejumatan. Masa berhubungan sama istri nunggu malam Jumat? Apaan itu? Berhubungan sama istri ya kapan istri ada syahwat, kita ada syahwat. Kita ada syahwat berhubungan badan, istri ada syahwat, layanin. Begitu. Jangan nunggu malam Jumat. Pas malam Jumat ketiduran lagi. Pas malam Jumat istri haid. Nah. Pas malam Jumat pulang futsal capean. Nah. Udah kayak gini jangan poligami dulu. Terapi dulu. Ya. Nah itu berkebutuhan khusus dalam hal syahwat. Dalam hal ekonomi. Nah itu. Dan mampu berlaku adil dalam dua tadi. Adapun cinta gak berlaku adil gak masalah. Ya, antum lebih senang sama istri pertama atau lebih senang sama istri kedua, nggak masalah. Yang penting pas pembagian malam dan nafkahnya adil. Nggak ada urusan masalah cinta berpengaruh ke pembagian malam dan nafkah. Karena lebih senang sama istri kedua, langsung nafkahnya, langsung pembagian malamnya banyak istri kedua. Ini zalim, nggak boleh. Ya, tapi kalau kita belum mampu poligami, ya jangan. Artinya kita cuman mampu beli pakaian satu, ya, beli pakaian satu. Tapi kita maksa beli dua, akhirnya dua-duanya nggak kebeli, pakaian yang udah ada dibagi dua, akhirnya aurat kita kebuka. Ngerti tidak? Paham? Ya, kita cuma mampu beli satu pakaian, tapi kita maksa beli dua pakaian. Ya, kita mau punya dua pakaian. Padahal cuma mampu satu. Akhirnya pakainya nggak ada, dipotong jadi dua. Akhirnya aurat kita berarakan kemana-mana. Ngerti tidak? Ya, jadi jangan maksa poligami. Cuman kalau dipenuhi syarat kayak Pak Bayu, ya apalagi. Ya, libido tinggi, nah, berani, tapi istrinya lebih berani. Nah, ya kalau syahwat kuat, punya nafkah berlebih, udah apa-apa.
Ya, nggak apa-apa. Kalau ada yang mau juga, gitu. Nah, gitu. Ya, lanjut lagi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian illa annahu la yaftaqiru nikahu dhimmiyah ila islamil wali. Namun ya pernikahan perempuan dhimmiyah yaitu kan gini. Kita dalam Islam diperkenankan bagi prianya, nggak boleh wanitanya. Hanya khusus muslim, nggak boleh muslimah, boleh menikahi wanita ahlul kitab dengan syarat ahlul kitab, yaitu Yahudi, Nasrani. Hindu, Buddha, Konghucu, Kejawen nggak boleh. Ya, namun ini kayak darurat lah ya. Semisal begini, perempuan muslimah nggak ada, perempuan muslimah nolak kita semua. Yang ada wanita Kristen, yang ada wanita Yahudi, boleh nggak nikahin dia? Boleh dengan syarat kita yang pria. Adapun muslimah menikah dengan pria Yahudi, pria Nasrani nggak boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi menikahi dhimmiyah, kitabiyah, ya, ketika menikahi misalkan, ya, antum menikah dengan wanita Kristen. Ini tentu ini juga hati-hati ya, karena kita menikahi perempuan itu karena agamanya. Cuman memang diperkenankan bagi pria muslim menikahi wanita ahlul kitab. Tapi lihat, kapan sih kita menikah dengan wanita ahlul kitab? Kalau muslimah masih banyak yang menikahi muslimah, ngapain? Ya, muslimah yang buruk rupa itu lebih baik daripada orang wanita kafir yang cantik jelita sekalipun. Muslimah yang buruk rupa jauh lebih baik daripada wanita kafir yang cantik jelita sekalipun. Mau ngapain? Menikah sama ahlul kitab, anak kita nanti kayak gimana? Antum muslim, istri antum Kristen, gimana coba? Siapa yang mau ngajarin ikro anak antum? Siapa yang mau ngajarin doa-doa? Siapa yang mau ngajarin sholat? Yang ada diajarin doa-doa gereja. Mau? Ya. Kalau ditanya boleh nggak menikahi wanita kafirah, yaitu ahlul kitab, dalam Al-Quran ya boleh. Tapi itu darurat sifatnya. Ya, banyak muslimah ngapain nikahin wanita musyrik? Ngapain nikahin wanita Kristen Yahudi? Nikahin aja muslimah. Ya. Dan muslimah yang akhlaknya paling buruk sekalipun itu jauh lebih baik daripada wanita kafirah yang beradab sekalipun. Ya. Karena wanita kafirah yang katanya beradab sekalipun sebenarnya dia nggak punya adab. Adab kepada Allah aja dia kafir, menentang Allah, nggak mau tunduk pada Allah. Berarti lebih baik wanita muslimah yang tadi karakternya jelek, tapi mending ini kalau kita bandingin, ya, paham gak sih? Ya, barakallahu fikum. Nah ini, dikatakan di sini, la yaftaqiru nikahu dhimmiyah ila islamil wali. Tidak dipersyaratkan menikahi wanita ahlul kitab akan keislaman walinya. Misalkan si perempuan Nasrani tadi punya paman muslim dari bapak abang laki-laki, ya abang bapaknya atau adik bapaknya muslim, nggak dipersyaratkan. Nanti yang menikahinya adalah hakim. Ya. Namun lagi ya, ini perhatikan ya. Menikahi wanita kafirah yaitu ahlul kitab Yahudi Nasrani terbatas pada Yahudi Nasrani. Hindu, Buddha, Konghucu, sekuler atau wanita kejawen nggak boleh. Dan khusus bagi pria muslim, nggak boleh muslimah menikah dengan pria Kristen, nggak boleh. Ya, nggak boleh berdasarkan ijma. Taib. Kemudian kata beliau lagi, wala nikahul amah ila adalati sayyid. Dan pernikahan budak wanita itu tidak membutuhkan sifat adalah dari tuannya yang muslim sebagai walinya. Itu tidak butuh. Nah, kemudian kemudian dijelaskan di sini wa aulal wulatu al-abu. Wali yang paling utama adalah yang pertama ayah. Bapak kandung, bukan bapak tiri.
bukan bapak sambung. Summal jad abul abi. Kemudian kakek yaitu ayah, bapaknya ayah. Ini yang pertama, wali yang paling utama ayah. Kemudian kakek, bapaknya ayah, bukan kakek bapaknya ibu, bukan. Summal akh lil abi. Kemudian saudara, adik atau abang laki-laki yang saudara seayah. Bukan saudara seibu. Beda bapak, satu ibu, nggak boleh jadi wali. Tapi mesti saudara seayah. Apakah satu ibu atau beda ibu? Yang penting saudara seayah. Summal akh lil abi. Summal akh lil ab wal nah, saudara sekandung, seibu seayah, dan kemudian saudara seayah saja. Summal summa ibnul akh lil ab wal ya. Kemudian ya, ibnul akh. Kemudian anak ya, saudara seayah dan seibu. Ya, keponakan. Misalkan muslimah, bapaknya, kakeknya udah nggak ada. Ya, udah nggak ada. Bapaknya, kakeknya nggak ada, abangnya nggak ada, adik laki-lakinya nggak ada, adanya cuma pamannya. Ya. Pamannya maka jadi wali. Akhul akh, saudara seayah. Saudara ayah yaitu paman. Kalau nggak ada, sepupu, anak dari paman. Tapi anak dari paman, anak laki-laki dari paman yang merupakan saudara ayah, bukan saudara ibu. Ya. Misal kalau kita katakan saudara dari bapak paman, saudara dari ibu om, misalkan kita bedakan begitu, walau nggak ada bedanya ya. Ini anggaplah beda ini buat memudahkan. Paman dan om. Apa kalau uwa? Uwa dari bapak. Kalau dari ibu apa? Uwi. Apa? Kalau dari ibu apa? Hah? Kalau dari bapak, paman. Berarti uwa dari bapak ya. Nah, ini uwa udah meninggal. Kan harusnya uwa jadi wali nih, karena bapak kita udah meninggal, kakek kita udah meninggal, abang kita udah meninggal, abang si perempuan punyanya uwa. Uwanya udah meninggal, tapi uwa punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki uwa jadi wali. Anak laki-laki uwa jadi wali. Ya. Summal ibnul akh lil ab. Ya. Kemudian ya. Anak saudara seayah, seibu sebapak, jadi paman uwa sebapak seibu dengan ayah kita, atau ya anak uwa yang uwa tersebut hanya saudara sebapak dengan ibu kita. Artinya nenek kita bukan ibunya uwa. Beda ya. Nah, itu. Nggak apa-apa, yang penting gitu. Ya. Summal am, kemudian ya, paman dari pihak laki-laki, wabnuhu. Ya. Itu tadi anak saudara seayah ya. Summal am wabnuhu, paman dan putranya paman sepupu. Wa ala hada tartib, maka berdasarkan tartib ini, urutan ini. Ya, wali-wali tersebut diprioritaskan. Jadi siapa dulu? Bapak dulu. Kalau nggak ada bapak, kakek. Ya, kalau ada kakek, nggak boleh yang lain. Kakek dulu. Fa idza udimat al-asabatu al-maula al-mu'tik. Ya, apabila asobat ini, urutan wali ini enggak ada,
maka walinya adalah tuan yang memerdekakan dia. Andaikan ya perempuan ini adalah budak yang mau menikah. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya seperti urutan di atas. Ya, kemudian kalau nggak ada juga summal hakim. Kemudian hakim. Ya, berdasarkan sabda Nabi, fasultan waliyyu man la waliyalahu. Maka hakim adalah wali bagi yang nggak punya wali. Ya. Barakallahu fik. Wala yajuzu ayusarriha bi khitbatil mu'taddah. Nah, berikutnya sekarang pembahasan meminang melamar janda. Ya. Meminang atau melamar janda. Baik. Nah, ini perhatikan, wala yajuz ayusarriha bi khitbatil mu'taddah. Tidak boleh meminang, melamar secara sorohah, terus terang. Belak-belakan meminang janda yang dalam masa iddah. Masa iddah. Jadi nggak boleh. Misalkan nih, kalau dia ditinggal mati suaminya, masa iddahnya itu adalah 4 bulan 10 hari. Kalau dia dicerai oleh suaminya, masa iddahnya adalah 3 kali masa suci. Baru cerai, jatuh putusan hakim cerai. Atau dia ditalak oleh suaminya. Baru 2 bulan, berarti 2 bulan baru 2 kali masa suci. Tapi kita udah ngincer nih janda nih. Jangan sampai diserobot, jangan sampai disalib. Pesaing banyak. Ya, maka boleh nggak meminang janda? Boleh, tapi nggak boleh sorohah. Nggak boleh belak-belakan. Tapi dengan ditarik, disindir. Kalau bahasa sekarang, kasih kode. Kode apa? Jangan kode keras-keras lah. Ya. Kode isyarat, ta'rid. Wa yajuz ayyu'arridulaha. Boleh menyindir, dikasih kode. Ya. Nah, nanti setelah iddahnya, masa iddahnya berakhir, wa yankahaha ba'da qida iddatiha, baru boleh dia menikahi setelah berakhir iddahnya wanita tadi. Ya, suaminya meninggal. Kemudian baru 2 bulan pasca suaminya meninggal, kita maju ke dia, tapi pakai kode. Nggak boleh, Mbak, saya mau menikahi Mbak. Oh, nggak boleh. Pakai kode. Ya, kodenya gimana? Lihat penjelasan Mustafa Dib Al-Bugha di sini. Ya, ini kodenya ini perlu belajar ini. Penting ini Bapak Bayu. Ya. Istabilo nanti Bapak Bayu itu. Nah. Ya, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw kuntum aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tu'aiduhunna ya sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Ya. Allah berfirman, ya. Wala junah 'alaikum fima aradtum, tidak dosa bagi kalian kalau kalian memberi kode-kode, sindiran-sindiran min khitbati nisa, dengan meminang wanita-wanita yang masih masa iddah, au aknantum, atau yang kalian sembunyikan keinginan kalian dalam hati, fi anfusikum. Alimallahu annahum satadhkurunahunna. Allah mengetahui kalian akan menyebutkan kepada mereka lamaran kalian. Ya. Walakin la tu'aiduhunna, namun janganlah kalian membuat perjanjian untuk mereka menikah dengan mereka sirron, secara rahasia, illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali dengan ucapan yang baik-baik. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah, jangan kalian menetapkan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah, sampai hingga sebelum habis masa iddahnya. Jadi kasih kode aja. Ya, kasih kode. Nah, aradtum, ya di situ lihat wala junah alaikum fima aradtum. Janganlah kalian, tidak ada dosa bagi kalian kalau kalian kasih kode-kode. Ya. Lawahtum, itu kalian beri isyarat.
Wa asyartum, memberikan dia isyarat bima yatadammanu raghbatakum bisiwaj, dengan hal-hal yang menunjukkan ya itu adalah keinginan kalian untuk menikah. Misal jandanya punya anak satu, ya datang ke mbaknya, hubungi via WhatsApp, hubungi apalah atau pakai perantara, bilang, Mbak, nanti ya anaknya saya yang tanggung pembiayaannya sampai dia dewasa. Biaya sekolahnya nanti saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya Mbak, nanti biar saya yang menanggung mengasuhnya. Itu kode bukan? Hah? Masa tuh janda nggak peka sih? Masa jandanya, oh iya makasih mas. Makasih, pas berakhir masa iddah, ya, dia malah nikah sama orang lain. Wah ini anak dikasih. Ini nggak peka ini ya. Ya, barakallahu fikum. Nah itu jadi kode. Jangan, ya Allah musta'an. Ya, jangan dia terang-terangan masih iddah dibilang, Mbak, ya baru meninggal suaminya ya, yuk kak saya nikahin ya. Oh jangan. Ya, barakallahu fikum. Pakai kode. Nah, kemudian mana lagi tadi? Qaulan ma'rufan muwafiqan lisyar'i wa huwa at-ta'rid. Namun ucapkanlah ucapan yang baik, maksudnya apa? Ta'rid, sindiran, kode. Ya, kemudian Allah berfirman tadi, wala ta'zimu uqdatan nikah, janganlah kalian tetapkan akad nikah. Ya, yaitu haqiqu al-azma ala aqdi nikah. Jangan kalian betul-betul realisasikan. Nanti sampai kelar taqdi al-iddah, sampai selesai, ya. Tanqadi al-iddah, sampai selesai. Wa hiya al-muddatu allati faradahu Allahu 'alaiha fi kitabih, itu durasi waktu yang Allah telah wajibkan bagi wanita, ya, kalau ditinggal suami meninggal 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai 3 kali masa suci. Nah, itu 3 kali masa suci. Rawah Muslimun, Imam Muslim meriwayatkan anna Fatimah bint Qaisin talaqaha zaujuha fabatta talaqaha. Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya Fatimah binti Qais dicerai oleh suaminya. Ya. Maka kemudian dia Fatimah binti Qais di sini, ya, dengan talak 3 dan apa namanya? Dan telah tuntas talaknya, faqala lahan Nabi. Ya, ini waktu itu belum cerai, ini apa namanya? Belum selesai. Fabatta talaqah. Faqala lahan Nabi, fa idza halalti fa'adini. Nah, ini sindiran nih. Nanti Nabi akan melamar Fatimah binti Qais untuk sahabat yang lain, bukan untuk Nabi, karena yang menikahi Fatimah binti Qais bukan Nabi, tapi Usamah bin Zaid. Jadi Nabi tanya, kan Nabi tahu Fatimah binti Qais dicerai. Kata Nabi, faidah halalti, kalau kamu sudah selesai masa idahnya, fa'adini, kasih tahu saya. Nah, itu kode bukan? Kode keras apa lembek? Keras itu. Masa nggak peka juga. Nah, kode. Akhirnya nanti Nabi melamar bukan buat Nabi, buat Usamah bin Zaid. Ya. Fabatta talaqaha ay talaqaha salasan, yaitu 3 kali talak. Halalti intahat iddatuki, sudah selesai masa iddah. Fa'adini fa'alimni, fa'alimini, yaitu kabarkan aku, kasih tahu aku. Hadza idza kanat mu'tadatan min wafatin aw talaqin ba'in. Ini kalau wanita tadi dalam masa iddahnya itu karena ditinggal mati suami atau ditolak ba'in, talak 3. Ama idza kanat mu'tadatan min talaqir raj'i fala tajuzu khitbatuha.
la tasrihan wala ta'ridon. Adapun kalau dia dalam masa iddah, namun talaknya talak raj'i, talak 1, talak 2 yang masih bisa rujuk, maka nggak boleh dikhitbah, nggak boleh dilamar, apakah dengan terang-terangan atau pakai sindiran, nggak boleh. Apalagi masih jadi istri orang, nggak boleh. Gila bener itu kalau masih jadi istri orang. Mbak, kapan cerai sama suaminya? Udah. Takhbib namanya. Laisa minna man khabbaba, itu bukan golongan kami yang melakukan takhbib. Ya. Merayu istri orang supaya cerai dengan suaminya dan dia maju. Baik. Nah. Jadi kalau dari masih istri orang nggak boleh, walaupun dia bilang saya dicerai masih suami saya, ya kan talak 1. Saya dicerai lagi, ya talak 2. Saya dicerai lagi, talak 3. Oh baru kasih sindiran. Kan kalau sudah ditalak 3, nanti pembahasan cerai, udah nggak boleh lagi nikah balik sama suaminya. At-talaqu marratan, talak yang bisa rujuk 2 kali. Makanya para suami hati-hati mengucapkan kalimat cerai talak, hati-hati. Hati-hati. Cerai boleh, benar boleh kalau memang darurat. Ibaratnya itu tumor ganas di tubuh yang mesti diamputasi, nggak boleh dibiarin. Itulah cerai, begitulah kurang lebih. Kalau memang kita berumah tangga dengan istri nggak sehat sekali untuk kita dan anak kita maupun orang tua kita, ya udah kita selesai. Tapi kalau bukan seperti itu, jangan gampang ngomong cerai, baru ribut dikit. Biasalah rumah tangga, namanya rumah tangga. Dulu kan antum karakternya nggak tahu istrinya kayak apa, istri juga nggak tahu karakter antum kayak apa. Berantem itu biarin udah biarin, nikmatin aja, besok juga mesra-mesraan lah. Udah hati-hati ngomong cerai. Kecuali tadi ya, seperti tumor ganas yang di tubuh mesti diamputasi. Itulah analogi cerai. Kalau memang kita berumah tangga sama dia, penyakit buat kita, anak kita, atau orang tua kita, baru kita cerai. Kalau enggak, jangan. Enggak boleh. Cuman karena istri bawel, masa cerai istri bawel? Istri cemburuan, biasalah cemburuan. Antumnya ganjen ya cemburuan lah istri. Istri bawel, istri merepet-merepet, biasalah udah. Istri merepet-merepet, udah bawa ke tempat tidur, selesai itu udah. Ya. Istri marah-marah mulu, iya, kurang dicium. Udah cium, udah. Dicium udah, oh berarti kurang diajak belanja. Itu. Istri merepet, istri marah-marah, udah jangan gampang-gampang bercerai. Banyak orang ternyata setiap berantem terucap kata cerai. Ini jatuh talak. Saya minta cerai kata istrinya. Istri ngomong gitu jangan ladenin. Iya aja dia perempuan. Itu kan lagi emosi dia. Ntar itu juga dia nyesel sendiri. Iya jangan ladenin. Ngomong apa sih kamu? Istighfar kamu. Banyak orang yang ngomong istrinya ngambek, saya minta cerai. Oke, minta cerai. Jatuh cerai. Walaupun via WhatsApp. Ya. Maka jatuh cerai, talak 1. Berantem lagi, cerai lagi, talak 2. Berantem lagi, talak 3. Selesai itu pisah, itu nggak boleh nikah lagi. Talak 3. Kalau talak 3 itu talak bain. Udah mesti pisah. Bisa bersatu lagi? Nggak boleh. Kecuali istrinya menikah dengan pria lain dan berhubungan badan dengan pria lain, bercerai dengan baik, dengan normal, baru dia bisa balik lagi sama mantan. CLBK, cinta lama belum kelar. Ya, waduh ya, jangan gampang-gampang ngomong cerai. Kecuali tadi, yang memang mesti diamputasi. Ya, kalau masih bisa dipertahanin, cuman bisul-bisul dikit, masa iya tangan antum dipotong?
Ada bisul nih, ada nanah nih, terus tangannya mau dipotong. Enggak kan? Ada koreng nih di kaki, terus mau dipotong gitu kakinya. Masih bisa diobatin, masih bisa ditahan, dia jalanin aja. Nah kayak gitu juga perumah tangga. Berantem-berantem, kerikil-kerikil. Kadang kesandung pakai batu bata, ya biarin aja. Berantem istri marah-marah, ya biarin aja udah. Ya, rumah tangga itu ibadah yang paling lama. Nikah ibadah bukan? Ibadah. Mas Uda nikah udah berapa lama? 1,5 tahun. 1,5 tahun ibadah. Ya, kita sholat maghrib 10 menit. Sholat isya 10 menit. Sholat sunnah 2 menit. 3 menit, 5 menit. Nikah dia tuh. Mas udah. Apalagi Pak Bayu udah 27 tahun mungkin. Nah, ya. Jadi sabar gitu, jangan gampang-gampang bercerai. Terucap kata cerai. Udah. Ya. Sabar aja. Biasa berantem itu biasa. Berantem dalam pernikahan yang jomblo, nikmatin aja, nikmatin. Inilah seninya menikah. Emosi, iya emosi. Cuman tuh cerai itu nggak ada di kamus kita. Ya, pada bukan masalah prinsipil nggak usah lah. Kecuali udah masalah prinsipil ya. Cuman beda pendapat, ya silakan, udah nggak apa-apa, udah debat sama istri biarin dah debat. Suara tinggi, iya silahkan dah kalau memang nggak bisa ngontrol emosi, itu biasa itu. Habis itu selesai, normal lagi. Besok debat lagi sama istrinya, udah nggak apa-apa, jalanin aja. Ya, bapak ibu kita pun begitu juga, ya nggak? Bapak ibu saya kalau dibilang harmonis, ya enggak, berantem dulu. Tapi bertahan sampai mereka wafat, sampai dua-duanya wafat suami istri, puluhan tahun berumah tangga, puluhan tahun, sampai wafat keduanya. Ibu bapak antum, kakek-kakek antum juga begitu. Apakah harmonis setiap hari suap-suapan sama istrinya? Bapak ibu antum apakah setiap hari suap-suapan, peluk-pelukan, sayang-sayangan, ayam beb tiap hari gitu? Ya, kita yang paling tahu kan bapak ibu kita ribut aja, tapi udah bertahan. Jadi begitu, ya teman-teman nih. Ini terutama yang jomblo-jomblo nih, ya banyak perceraian sekarang ini, dikit-dikit cerai, gila itu. Ntar nikah lagi, cerai lagi, gimana itu? Mau nikah main-main apa? Ya, makanya yang jomblo-jomblo ini harus berilmu sebelum nikah. Ini banyak teman-teman yang menikah nggak berilmu. Maksudnya waktu nikah mau udah katam kita menikah? Belum. Ini beramal tanpa ilmu waktu itu. Nah sekarang berilmu biar beramal lagi. Baik, seperti udah ajan ya. Kita lanjutkan nanti. Subhanallah. Bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.